Yo, udah kembali lagi setelah sekian lama udah nggak buat channel lagi. Udah sekitar berapa ya, udah 3 tahun udah nggak ngaktifin channel ini lagi. Tapi sekarang udah ada visi ke depan yang baru. Sekarang mau buat ngobrol santai. Nah, di episode sekarang sekarang ada support juga dari Mojito Ona, Sadatu Yoda Bento, thank you araknya. Sama ada kiriman juga ini arak dari arak Timpal Ngurte, thank you juga buat Bidirai kirimannya, thank you. Dan sekarang di ngobras episode pertama perdana ini, episode ngobrasnya udah ada kedatangan yang pemusik juga, industri musik lah bisa dibilang, musik underground. Udah ada di Stadium Mena, aka Gua Ngame. Sabung, apa kabar? Baik. Gimana di pandemi ini, gimana kerjaannya? Nggak ada ngapain. Sama Di rumah semuanya, aja sih. di rumah ya semuanya. Semua pada susah di pandemi kayak gini ya. Main Kan jarang. itu dah, musiknya kan jarang juga. Jarang. Waktu ini sempat virtual kayak dengar-dengar. Di Mobrayo virtual. Oh, di Mubraya itu. Acara yang full 3 kan? Di Agung kan sekarang kan di industri musik nih. Menurut Agung kan terjun di dunia musik. Mau tahu nih, gimana awal terjunnya Agung di musik itu kayak gimana? Kayak gimana modelnya? Awalnya sih di teman kuliah sih sebenarnya. Kuliah. Agung kuliah di mana? Di Unhi. Di Unhi. Di Tumbau. Ambil jurusan apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Siap. Jadi gimana? Awalnya di kuliah sih sebenarnya. Kenal sama kakak kelas sebenarnya. Ada Nova ini dari sana. Yang sekarang? Dari sekarang. Awalnya dari situ sih sebenarnya, bertiga. Maksudnya dengan sama-sama gini suka itu. Terus latihan di studio kayak musik. Ya, kebetulan sering nongkrong nih, teman-teman nongkrong. Akhirnya bikin, sebenarnya sih punya band Arma Project sekarang. Yang sekarang kan namanya Arma Project. Sebelumnya namanya Armageddon. Armageddon. Oh, bisa boleh cheers dulu, cheers. Thank you araknya. Dulu Armageddon bertiga. Berempat. Genrenya apa nih? Doom sih. Oh, Doom. Dulu. Berarti influence-nya apa yang kita dulu Doom? Apa ya Doom? Lupa. Habis itu kan udah di UKM-nya nih, ngumpul. Latihan sih ngumpul dulu bertiga dulu sebenarnya. Belum ada Weda vokalisnya dulu. Kasih latihan nyari-nyari apa sih. Bikin Doom gitu. Iseng. Terus akhirnya dikasih nama Armageddon, nyari vokal cewek biar beda itu. Ya. Nah gitu dulu. Terus latihan punya lagu, terus main. Nah, singkat ceritanya main. Kalau main di mana? Di mana? Di Undi kalau nggak salah. Oh, di Acara Undi. topeng Di gini ya, di kampus kampus Agung enggak? kampus tercinta. Kan ngambil Doom nih. Berarti kan banyak kan dari, maksudnya masukan dari teman itu lah maksudnya. Masuklah vokalisnya yang sekarang. Yang cewek itu kan. Ya. Itu masuk dari awalnya Armageddon tuh bisa berubah ke Arma Project kayak gimana? Karena kalau bilang dia nggak cocok, nggak sih. Drummernya keluar. Drummernya yang dulu. Ya, drummer yang dulu. Karena Beda pemikiran lah ya. ya mungkin gitu, nggak berani. Terus lama 3 bulan kak ya, 3 bulan Stuck dah 3 bulan. stuck 3 bulan nggak apa gitu, maksudnya mau bikin apa lagi nih gitu. Apa kayaknya gitu deh. Terus sempat mikir coba nih bikin yang saja slow aja gitu. Terus bikinlah tetap Arma, cuman dome-nya tuh diganti sama project karena yang pengen. Nanti alirannya beda, diganti juga nanti. Beda. Dari alirnya Doom sekarang? Sekarang apa? Nggak berani sih untuk genre. Tapi base-nya aja rock. Bro. Buat
kalian yang mau silakan, nanti ada di deskripsi bandnya Ajung Arma Project. Udah bisa dapetin di mana Jung? Di Spotify ada. Spotify ada, SoundCloud, YouTube ada ya kan Gung? YouTube ada. YouTube juga ada. Video klip juga ada. Video klip juga ada. Video klipnya tuh yang lagu Cross Time. Udah berapa punya gini? Banyak ya lagu yang udah dirilis aja rasanya. Yang dirilis 2, Cross Dua. Time sama Lotus. Buat- Yang Cross Time tuh udah ada di Spotify, terus sama di YouTube tuh dibikin video kayak video musik ya. Di yang Cross Time, Yang Cross Time. yang single keduanya Single keduanya itu di YouTube ya. di YouTube aja. Cross Time tuh dibikin waktu tahun lalu kan? Tahun lalu, terus video klipnya gue Ari yang buat ini. Yang Gung bikin. Ari, oh ya Gung Ari, saudara tuh Gung Ari yang udah buatin video. Gue ngomong kan udah jalan nih Arma Project. Udah jalan berapa bulan ya Arma Projectnya? Berapa bulan? Dari pergantiannya udah ada 1 tahun. Udah ada kan? Udah ada 1 tahun ya. Hampir sebulan. Berarti dari dalam proses apa namanya, pencarian ide-idenya itu dari semua personel apa ada mungkin satu orang atau mungkin ada manajer mungkin yang ngasih materi ini, masih materi kalian garap kayak gitu model apa, emang dari otak-otak personelnya masing-masing? Tergantung sih waktu. Kalau yang sekarang lebih ke gitarisnya kayaknya. Gitarisnya Ide-ide itu Nova. Oh yang Nova itu gitaris itu. Agung di mana? Agung di bass. Ya, Agung di bass. Ya, itu dah. ide-ide kayak gitu kayak. Terus paling yang konsep, terus yang nerjemahin itu paling vokal. Terus kalau aku misalnya paling nyari-nyari. Ngulik-ngulik bass sendiri ya. Berarti dalam ide bermusik kan semuanya ada masuk tuh kan, ada yang satu beri masukan, masukin kalau misalnya cocok ditampukin lagi kan kayak gitu ya. Intinya komunikasi aja sih sebenarnya. Komunikasi ya. Kalau di band tuh harus komunikasi yang lebih kuat. Itu kalau mau buat band atau mau kayak gimana, ini ada tips-tips juga dari Ajung buat kalian yang mau bermusik harus tetap komunikasi juga. Habis itu jangan sampai lah kalian cuma nyemplung tapi nggak gimana ya bilangnya, nggak basah gitu ya modelnya, cuma nyemplung aja tapi cuma mau cari apa ya dibilang, mau ikutin, kalau mau sekalian nyemplung ya cemplung aja langsung kayak gitu modelnya. Karena kan gini, di Arma Project pengalaman musiknya kan pasti banyak kan Gung ya. Udah berapa banyak gigs yang Agung gini? Berapa? Lebih dari 10 ada. 30 ya? Oh 30. Apalagi udah 30 berarti kan banyak pengalaman musiknya kan. Lumayan. Nggak terlalu berarti bilang banyak. Maksudnya Ada lah ya. pernah gitu. Maksudnya yang unik lah menurut Agung, pengalaman Agung di mana? Yang paling unik ada satu di Canggu, di mana? Di Munggu. Itu kita main 10 band. 10 band, terus ke-9 band tuh band punk, kita ya sendiri rock. Slow. Nah, caranya Agung menanggapi kayak gitu gimana? Sekarang kan otomatis kan yang datang kan gimana ya, anak Tuh, rock bukan rock. Misalnya waktu itu masih Armageddon. ya itu dah maksudnya dulu kan dengan mengusung genre berbeda sendiri kan kayak gitu. Sekarang orang-orangnya itu kan kebanyakan apa ya Agung bilang genre punk. Otomatis kan ya kebanyakan anak punk itu kan ya bisa dibilang idealis ya, bisa dibilang kayak gitu, kayak dia mau musiknya dia aja. Agung ada yang nonton apa nggak kayak pas itu? Waktu itu anehnya diam semua nonton. Diam semua ya? Maksudnya duduk Oh. kan, wah kayak gitu kayaknya. Terus waktu itu soundman-nya juga agak-agak ya, sorry. Soundman-nya agak kayak band apa sih ini gitu. Masa? Setelah itu kan maksudnya kan gitu ya. Kayaknya sekitar 3 lagu aja kan ya. 3 lagu tuh jangan lah gitu. Langsung pergi langsung gitu. Nah setelah itu dah bukan maksudnya setelah itu memilih, artinya bukan yang maksudnya memilih artinya kota-kota enggak, maksudnya kita menyesuaikan lah, maksudnya main di mana gitu kan, biar enggak kayak
misalnya band punk ikut kencang terus tiba-tiba kita down gitu. Bisa juga jadinya tuh skena musik yang bilang aja lah gitu. Kayaknya dari waktu itu oke nyari gigs yang yang artinya yang sealiran lah. Kalau bisa. Udah pernah ngeband seluruh Bali kok? Seluruh Bali belum sih, paling sampai Beleleng. Paling jauh Beleleng. Paling jauh Beleleng berarti kalau keluar Bali belum ya? Enggak. Rencana ada nggak? Enggak sih. Enggak tahu. Belum ya. Kan pandemi gini kan Beleleng capek lah. Apa namanya? Di sekarang untuk Agung di bandnya ke depan kayak gimana? Tujuannya Ke depan sekarang sih, udah mau garap album belum? Udah udah kelar sebenarnya. Cuman karena masih pandemi ini agak susah ketemu ya, susah. ya, Terus pasti. Masalah ada sih project lagi ntar mau bikin artinya video musik sih. Ya kan nanti lihat aja. Tunggu aja ya buat kalian. Pokoknya kalian bisa cari di YouTube di mana di SoundCloud, di Spotify, Arma Project bandnya Ajung. Apa namanya? Berarti tujuannya pokoknya sekarang mau ngerampungin album dulu pokoknya sekarang ya. Album aja sih. Habis album baru udah nyari gigs ya. Terakhir nge-gigs di itu visualnya apa? Dia mau beraya aja Beraya sih, ya? karena teman-teman nggak ada berani. Belum berani, belum siap karena takut. Sekarang apa namanya? Menurut kacamata Agung nih, gimana sih tentang skena musik di Bali itu, anak muda di Bali kayak gimana menurut Agung? Jadi menurut kacamatanya Agung ya sekarang? Kalau menurutku bagus sih sebenarnya, nggak kayak misalnya kayak dulu tuh kan biasanya kan hardcore gitu, misalnya punk Ya. sekarang misalnya udah punya artinya luas gitu. Nah, Misalnya kan rock ada, misalnya kan kayak gini sekarang kan udah bagus, misalnya ada rock, misalnya ada metal, ada punk. apalagi kayak dulu tuh ya, kayaknya dulu tuh setiap apa namanya, weekend tuh pasti ada aja kayak acara musik tuh nggak. Dulu kan kayak di Gor kan pasti ada tuh acara musik yang kayak dulu. Itu udah tentang sekarang penguatan Agung tentang musik ke depan kayak gimana? Biar gimana ya, nggak terlalu berani sih gini biar ke depan tuh. Soalnya kalau sekarang sih bagus, udah artinya aware gitu, Apalagi misalnya sama musik-musik. nah, tuh circle Agung kan juga banyak tuh kan band-band yang baru gimana ya, sekarang baru juga mau berkecimpung di sekarang di dunia musik kan. Sekarang di gininya di musik kan banyak juga band-band ya. Nah sekarang kan dari ide-ide bermusiknya itu kan udah kayak tadi bilang dah, per orang dah ngasih ide kan gitu ya. Jadi ngasih ide buat Arma Project sendiri yang lebih banyak kan yang bilang lu tadi gitarisnya. Ya. Dalam sekarang ya apa namanya, bilang lah contohnya di singlenya Agung Cross Time yang mencetuskan Cross Time itu apa? Siapa itu? Siapa dan Nova sih sebenarnya, gitarisnya sebenarnya, karena Cross Time itu ceritanya gini sebenarnya. Cross Time itu kan gini ya, apa namanya, di waktu ya, apa Waktu namanya? kok kayak gimana ya? Kayak mengulur-ngulur waktu itu sebenarnya. Cross Time itu sebenarnya Nova yang bikin. Terus karena pengalamannya dia sendiri sih sebenarnya. Berarti dia ngambil dari pengalamannya dia sendiri. Terus simpelnya sih karena manusia ini kan, album Arma ini kan tentang manusia nih, artinya kehidupan. Pokoknya ini albumnya ke depan tuh digarap dengan apa namanya, tentang manusia gini ya. Albumnya Tentang manusia kan, tentang apa ya, kehidupannya dia masih gini sih. Cross Time tuh kayak dia tuh mengulur-ngulur waktu itu maksudnya. Bilang Ya. di kehidupan apa namanya, dibilang di kehidupan yang real sekarang itu kayak datang nggak tepat waktu kayak gitu ya modelnya ya. Enggak sih. Maksudnya nggak on time, nggak Sebenarnya jadi keren kayak gitu. cerita dia kuliah sebenarnya. Dia kan kuliah. Terus sekarang dia belum tamat nih. Karena dia tuh modelnya simpelnya kayak mulur-mulur waktu itu sampai sekarang udah semester berapa kalau dia? Semester 14 kalau nggak salah. 14. Berapa tahun dah lu? Kalau nggak salah sih 5 tahun apa 6 tahun deh kayaknya. Udah lama ya. Nah, karena dia gitu lah modelnya kayak
ngulur-ngulur waktu gitu, terus nyesel gitu jatuhnya kan. Nah, akhirnya dia luapkan di lagunya yang ini gitu. nah itulah akhirnya Cross Time. Terus ya gitu aja sih sebenarnya. Dari lirik-liriknya dia juga yang buat apa? Enggak. Vokalnya. Oh, vokalnya. Dia tuh konsep dikasih. Oh. Misalnya aku pengen ini nih. Buatin lirik. Gitu. Tapi tetap sih dia ngerevisi juga. Gitu. Sebenarnya Cross Time itu sebenarnya bahasa Indonesia sebelumnya. Sempat kuawain di acara topeng itu waktu itu. Waktu di Unhi ya. Waktu di Unhi itu pertama langsung Arma Project kan. Langsung judulnya Waktu sebenarnya. Oh, bukan Cross Time. Bukan Cross Time. Masih bahasa Indonesia. Cuma karena bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris. Sebelumnya kan bahasa Indonesia. Ya, wah, kok agak gini ya, maksudnya kurang tuh. Coba dibawa ke bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris. Terus akhirnya benerin. Akhirnya Cross Time tuh gitu. Artinya simpelnya sih ceritanya kayak gitu lah. Kayak orang yang menyia-nyiakan waktu modelnya kayak gitu. Terus pas dia udah stuck gitu. Wih Glenn, kok aku gini misalnya, kenapa nggak aku sebelumnya kayak gini gitu. Lalu nyesel kan? Modelnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Apa namanya? Berarti penggarapan singlenya itu berapa lama? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Berarti dari jauh-jauh hari aku udah nggarapin. Dari waktu kita Armageddon bubar tuh. Langsung. Dari situ lah kan setelah 1 minggu itu kan kita kumpul. Terus waktu itu dah kayak coba bikin bertiga aja sebenarnya waktu itu. Kita latihan di RTB kalau nggak salah. Waktu itu bertiga latihan gitar, bass sama vokal itu aja. Berarti drumnya belum ada? Belum. Itu lah maksudnya bertiga kan? Bertiga. Terus jadi aransemennya dulu. Nah, kan bertahap lah prosesnya gitu. Terus jadi liriknya, terus kalau nggak salah lagunya tuh udah jadi baru ada drummer. Oh gitu. Berarti drummernya dikasih materi langsung lagi. Nih ada materi gini. Berarti dia yang ulik sendiri ya. Itulah maksudnya dia susah sebenarnya karena dia sebelumnya kan drummer itu kan belum sempat main juga kan gitu ya. Main misalnya main punk gitu. Berarti bukan genre-nya dia bukan genre dia. Main rock gitu. Main rock kan terus butuh penyesuaian kan. Sekitar sebulan kayaknya itu penyesuaian. Terus akhirnya mainlah di topeng udah. Gigs pertama buat Arma Project-nya. Nah, tadi kan udah Cross Time-nya. Sekarang Lotusnya ini dah. Pokoknya aku dapat lihat tuh di apa namanya? Bukan di YouTube-nya di apa namanya? Teaser-nya itu loh. Oh ya. Kayaknya udah kan kayak ada orang lari-lari gitu. Apa Lotus sebenarnya? Pokoknya bagus aku lihat di teaser-nya aja udah bagus. Gimana menurutnya Agung tuh kayak gimana? Apa Lotus tuh? Lotus tuh gini sih sebenarnya gambaran besarnya. Lotus tuh ini Lotusnya kan single kedua ya? Harusnya sih tinggal single terakhir. Oh, single terakhir tapi karena coba deh gitu loh maksudnya. Pokoknya di single 2 expose itu. Apa ya Lotus tuh sebenarnya gambaran luasnya sih sebenarnya kayak secara gini aja ya. Misalnya Lotus tuh sama kayak misalnya kolam nih gitu. Kolam, keruh gitu. Misalnya tapi dia aja yang sendiri bisa hidup bertahan di artinya di situasi yang berbeda, yang kering, yang kering gitu, dia tetap memancarkan tumbuh itu aja sih. Terus disambungin kayak ke manusia itu, walaupun didefinisikan, walaupun artinya sejelek apapun manusia itu, tapi dia bisa berusaha untuk dirinya sendiri, jadi untuk diri sendiri, be yourself. Pokoknya dari Lotus sendiri yang buat liriknya sama apa namanya vokalisnya. Terus sekarang kan sempat lihat tuh di Instagramnya ada masuk yang bawa apa namanya yang DJ Ridu itu masuk di mulai single keduanya apa gimana, apa mau lanjut terus sama apa cuma collab di single itu aja? Namanya dia sih namanya Naret. Waktu itu sih ketemu karena temen nongkrong sebenarnya tuh. Terus saya lihat
misalnya musiknya tuh aneh-aneh tuh cocok kayak Kalau masukin saja gitu. cocok Soalnya nih, kan kayak- dari Aroma Project itu kan project kita sama siapa aja kan bisa ya gitu. karena join lah ya udah. Terus waktu itu pas juga garap Lotus tuh gitu. Garap Lotus, tapi kita udah jalan nih, jalan rekaman nih. Udah jalan rekaman nih, udah kita 2 lagu kayak jalan rekaman, nemu terus naret. Terus dengan juga, apa namanya jiridonya yang khas ya, ya. terus tanya si Red mau nggak gabung di bandku gitu. Oh iya ya boleh gitu. Kita collab sama apa namanya DJ Ridonya gitu. sama Singing Bull tuh ada yang kayak apa namanya? Ya Singing Bull tuh. Itu yang udah kan. Terus oh iya mau kan gitu. Coba kita bikin lagu di Lotus nih biar biar masuk konsepnya gitu. Nah akhirnya jadilah kan kayak gitu kan. Jalan kayaknya kan dia cocok. Daru kuda. Keseng. Daru kuda. Mumet. Dah, rokok dah. Pakainya Lah dah. Mas Spirit dulu. Oh, mana? Hijau. Hello brother. Tadi kan udah dibahas soal apa namanya? Dari keunikan kok bisa Agung bisa pakai di apa namanya? Di Jirido itu itu masuk ke konsep gininya Agung maksudnya dimasuk ke musiknya Agung. Sebenarnya enggak sih. Enggak terlalu gimana? Saya tiba-tiba aja. Orang kan waktu itu kan kenal sama Arya kan kayak sebelumnya. Satu kampus juga kan? Enggak. Oh enggak satu kampus. Dia kenal Agung di mana? Dari Nova sih sebenarnya. Oh dari Nova Mungkin dicarinya. dari band yang lagi sakit. Oh Terus kenal sama Arya terus diajakin. Unik sih karena alat-alat yang Alatnya. dipakai itu masuknya Masuk. ke konsepnya Agung. Belum sih, belum. Pertama belum masuk. belum. Sebenarnya masih gini ragu sebenarnya. Awalnya misalnya bisa apa nggak ya maksudnya kecuali sempat masuk ke lagu yang sebelumnya kan Konstannya bukan. enggak di Hallucination tuh Oh berarti ya ada yang namanya single Sun ya maksudnya. ada di Hallucination tuh cuma kayak kurang tuh terus disuruh kayak coba bikin ulang lagu gitu kan bareng-bareng gitu ya bisa kan Berarti udah jamming, udah dapet jamming. udah apa jamming kan terus bikinlah berlima gitu ya sama plus Naret yang berlima terus jamming ketemu musiknya Lotus tuh musiknya Lotus tuh cuman belum waktu itu kayak oh ini Lotus ini belum Pokoknya belum ada ide. Masih kesana. musik aja. Masih musik aja. soalnya kayak masih bikin musik dulu baru nambah lirik gitu. Lirik, oh, ya. Biasanya kan ada yang lirik dulu baru musik. Berarti dari musiknya dari Nova juga. Maksudnya Barang-barang dari sih. barang-barang ya. Berarti dari berarti udah sempat manggung sama Naretnya. Udah di Canggu, terus di mana ya lupa. Soalnya di demo Braya virtual. Nah, sekarang kan respon-respon orang-orang tuh kayak gimana? Pasti kan orang-orang kok orang-orang tuh berpikir kleng, lah musik apa udah kan gitu ya. Ya. Maksudnya gimana respon-respon orang-orang tuh bagus ya? Dulu kembali ke belakang. Ya. Dulu sempat kayak waktu Armageddon dulu ada kayak yang nonton tuh bilang ini bahasa Bali Ya. apa genre itu Doom kok sih Doom aja waktu itu sama lah kayak gitu makanya dari awal tuh pas bikin Arma Project tuh nggak terlalu nentuin genrenya apa ya soalnya pokoknya explore aja biarin lah orang-orang nentuin genre kayak gimana ya. Akhirnya kan pakai bassnya aja misalnya rock gitu Ya. terus ntar kan kita explore gitu. Ada sih yang bilang misalnya kayak post rock gitu tapi oh ya nggak apa-apa gitu terserah yang nonton. Tapi dengan apa namanya ditambahnya musik DJ dulu kan jadinya kan di mata orang kan dibilang wah unik nih band ini maksudnya dengan
kayaknya ada nggak maksudnya band di Bali yang bawa Gitu. apa namanya? Yang bawa gitu. Ada satu band kayaknya. Oh berarti udah ada pernah yang bawa ya? Udah ada. Tapi Cuman untuk genre rock kayak Agung gitu modelnya rock belum sih kayaknya. belum ada ya kayaknya. Pokoknya Paling modelnya kalau pakai gitu eksperimental gitu ya. Sempat juga bikin soalnya sama project nih eksperimental gitu. Cuman kayak kalau eksperimental tuh pas kita main tuh jatuhnya kayak kan lagu nih sekitar kenal gede. Sekitar kenal gede. Sekitar kenal gede. Oh iya gitu. Tadi lihat apa kamu efek. Berarti kan di secara musiknya Agung kan dengan membawa alat musik DJ Radio itu kan mesti kan di mata orang-orang tuh unik lah dibilang. Gimana nggak respon orang-orang kalau kan Agung bawa alat musik yang beda itu loh modelnya. nggak kayak beda maksudnya pas momennya itu ngajak teman Maksudnya saya unik lah bisa dibilang kan kayak gitu. ada sih yang bilang kayak wah siapa tuh saya yang bilang kayak gitu cuman ya kita pakai ini dulu coba gitu explore gitu. Banyak sih pengen ngajak teman-teman kayak gitu soalnya nggak ya bukan naret aja Apa yang ada gamelan itu loh modelnya. Belum sampai sana ya. Belum sampai sana. Paling kayak ngajak apa anak teater mungkin Oh, teater atau apa kedepannya gitu. udah ada maksudnya gini ya apa namanya Udah ada. konsepnya ke depan udah dipikirin berarti. Udah ada. Cuman karena situasi kayak gini tuh kayak ketemu aja kan jarang gitu. Ya, apalagi ada social distancing kayak gitu loh modelnya. Cuman kalau ketemu tuh sering sih maksudnya kadang paling ngobrol aja maksudnya bahas ke depan kalau latihan jarang nggak terlalu Apa namanya untuk di Lotusnya itu di penggarapan singlenya itu berapa lama? Sama juga lama 3 bulan kayak cross time-nya. enggak sih enggak terlalu bentar Lotus tuh karena pas kebetulan Naret ada kan langsung kan latihan terus rekam kalau cerita dari rekamannya sih hampir 1 tahun Untuk semuanya nih. keempat lagu Lagunya. karena kan denger terus Mungkin ada kurang lagi ulang sekarang udah setahun ya setahun ada ya. Apa namanya di Lotusnya itu liriknya masing-masing apa ada perorangan yang buat liriknya? oh beda sih Vokalnya Iya. kayaknya dalam dah sekali itu kayaknya Lotusnya itu. lumayan sih bukan terlalu dalam maksudnya sesuai gini kita aja ada pemikiran lingkungan gitu loh maksudnya nggak terlalu ingin aku kan biasanya kan harus tolong bangun Ya. nggak pokoknya biar orang-orang tuh ngerti maksudnya kita tuh apa gitu gini aja sih maksudnya sesuai gini kita aja. Nah ini mau nanya nih tentang video klipnya tuh. Video klipnya dari teasernya ada udah dibilang dibilang apa namanya keren lah maksudnya di video klipnya itu. Itu Agung berapa orang yang buat video klipnya? Video klip Lotusnya. Yang Lotus tuh mendadak sebenarnya. Waktu nongkrong tuh kan berempat kalau nggak salah nongkrong coba Nongkrongnya sama Luari sama Olin juga teman-teman di rumah. ya teman-teman di rumah ngobrol coba bikin video lirik kan video ya? lirik ya Ah. video lirik buat Lotus terus Luari itu kan muncul di mana ya? di hutan pinus di sana di Gunung Agung tuh terus langsung dah pas tuh Mendadak berarti ya? mendadak langsung sana ada berapa tuh ya berenam kan kalau salah berenam terus sampai sana dah gini apa model tuh kan harus cari model nggak ada terus nyari adiknya Ulin gitu ya Adiknya Ulin dijadiin model. Yang garap konsepnya siapa?
Agung sendiri apa konsepnya sih Bung Ari yang nggak terlalu gini soalnya waktu itu. Pokoknya gas gitu, jalan-jalan. saudara buat Gong Ari juga ada di sini. Halo Gong Ari. Oh, Terus Terus itu bikin sekitar bentar 2 jam kayaknya. 2 jam aja ngambil kaki aja. masa Cuma waktu itu emang maksudnya kenapa kaki aja? Maksudnya jelasin loh. nanti kan ada penjelasannya. Nggak ada penjelasannya. Maksudnya kayak perjalanan kita aja sih sebenarnya. Dari ketiga lagu, keempat lagu ya. Dari keempat lagu itu ada perjalanan bahwa kedepannya kita akan ada sesuatu lagi. Dari orang berjalan. Maksudnya nggak stuck di situ aja, maksudnya nggak stuck di keempat EP, ketiga keempat lagu tuh. Pokoknya ada lagi. Buat kedepannya apa namanya konsep apa namanya ini Lotusnya mau dibuatin video klip apa gimana untuk kedepannya nih? Kalau video klip belum sih, paling ada rencana kayak bikin apa ya, live season mungkin. Bisa. Cuman kayak dibarengin mungkin kayak video-video apa gitu sesuai alur cerita dari kan keempat lagu itu kan ada ceritanya kan dari Cross Time, terus ada Itu kan satu konsep tuh kan? satu konsep keempat lagu itu ada Boleh Cross ada Time, ceritain di sini. terus ada Lullaby Itu Lulabi singlenya juga. singlenya, terus ada Hallucination, terus ada Lotus. Berarti Lotusnya maunya keluar terakhir tapi dimajuin. Ya cuman di YouTube aja sih, Nggak di YouTube aja dulu. YouTube aja. Berarti untuk di Spotify dan apa namanya ini apa platform yang lain belum? Belum sih. Keempat lagu tuh nanti bikin video bercerita ya, cuman kita maunya sih live season, masih dirembukin sih karena jarang ketemu kan, Ya. agak susah tentunya bahas gini ya tuh. Terus apa lagi ya, paling itu aja sih. Kalau misalnya EP itu kan penting modalnya. Ya. Kalau Buat apa namanya ngenut band lo pasti kayak kebanggaan sendiri tuh. ya Modalnya kayak, kita misalnya kan majang nih, misalnya, ini EP kita, Iya. maksudnya kita pernah berkarya. terus untuk apa kedepannya lagi ini untuk yang Lulabinya udah di recording. Udah, Lulabi udah recording apa lagi itu? Lullaby sama Hallucination. Hallucination juga udah di recording. Berarti tinggal nggarap untuk kedepannya lagi ya, entah itu video klip atau gimana ya. Atau mau ngulang mixing lagi. Maunya ada, cuman karena ada saran dari Nuari kan, dia ke rumah waktu ini, si saran dia bahwa kalau misalnya kenapa kak live season itu, jadinya kita bisa explore gitu. Ya. Explore misalnya naret kayak gini, gitarnya mau yang nambahin apa, tapi patokannya tetap ada, misalnya kayak fondasi ya lagu yang sebelumnya tuh, itu tetap aja, sisanya kita baru lagi terserah kan, misalnya mau nambahin apa gitu. cuman belum kita sampein sih sama teman-teman karena berarti masih sibuk. berarti konsepnya udah masih banyak nih tapi belum Belum ditertuangkan terrealisasi. terrealisasi. Habis itu kedepannya mungkin ada lapisan lagi ke depan manggung itu mungkin belum ya. Manggung belum sih karena temen masih nggak gini artinya karena pandemi gitu, maksudnya jarang mau artinya Pak. Kayak waktu ini dapat diajakin main di West Bar waktu itu. Terus Kan vokalnya kayaknya tutup sekarang ya. ya, waktu itu diajakin sama teman Arma main di West Bar gitu. Terus vokalnya nggak mau. Ya, usah lah gitu. Kalau virtual mungkin ya. Mungkin ke depan udah ada, maksudnya udah ada gini bookingan itu mungkin untuk virtualnya Belum belum sih. ya? Belum ada ya. Belum. Kayaknya enggak sih, soalnya masih mau ngambil itu, soalnya kebiasaan dari waktu ini kan kayak bikin garap video klip itu kan sempat nolak lagi 2 gigs. Oh sempat ada gigs berarti ya? Fokus. Berarti mau fokus pokoknya mau ngerampungin EP ini dulu ya. Kalau kita tuh gitu, maksudnya kalau mau ngelakuin apa-apa tuh harus sana aja gitu. Enggak isi kan, misalnya kan ada gigs enggak. Pokoknya fokus ke apa yang kita mau. Apa yang mau dijalanin dulu itu yang fokusin ya. Jarang sih gini soalnya.
apalagi kayak sekarang tuh wah, susah semua gigs kayak udah nggak ada gigs kayaknya sekarang. Tapi waktu ini di Quest ada dikit-dikit, tapi sekarang udah tutup lagi gitu. Ini nggak terasa lah, Gung, udah pertanyaan terakhir nih. Dan terakhir nih, Gung, pokoknya harapan terhadap generasi muda gimana, Gung? harapannya Generasi sih muda pemusik nih ya, pokoknya yang baru-baru merintis karirnya di musik. harapannya sih berkarya tetap walaupun di situasi pandemi kayak gini. Benar. Tetap harus berkarya, semangat, ciptain lagu atau apapun lah, virtual lah atau terserah kalian. Yang pasti jangan tinggalkan apa yang kalian lakukan. Itu aja sih. Pokoknya tetap minum Arax, oke? Apalagi Arax Mojito dan Arax ini timpal morde, oke? Udah berapa nggak kerasa udah ngobrolnya sama Ajung Ame. Buat terakhir, thank you buat yang udah nonton. Thank you Ajung. Sukses karirnya dalam bermusik dan sukses juga buat kuliahnya. Yang buat yang udah support, thank you Mojito dari Yuda Bento, saudara Yuda Bento. Thank you juga araknya buat beli Gong Dirai. Ini timpal morde. Thank you di belakang layar ada Gong Are. Thank you Ulin. Thank you Marco. Thank you Yuda. Thank you Popong. Sama thank you Atu Eka juga sukseme. Thank you juga buat Mang Mong, Gung Yana. Thank you. See you di Ngobras next 2, oke? Bye. Next 2, oke. Next one.